Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mia Audina. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi 4, keterkaitan antar unsur intrinsik, tema, dan alur dalam novel Laskar Pelangi. Bagaimana penjelasannya? Terus simak video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe demi kelanjutan channel ini. Terima kasih. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung ikut serta dalam membangun cerita. Hal ini didukung oleh pendapat Nurgiantoro, yaitu unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel berwujud. Atau sebaliknya, jika dilihat dari sudut kita membaca, unsur-unsur cerita inilah yang dijumpai jika kita membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud untuk menyebut sebagian saja, misalnya peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang, penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas ialah keterkaitan unsur intrinsik antara tema dengan alur. Tema. Luciana berpendapat bahwa tema adalah dasar atau makna sebuah cerita. Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu yang membentuk atau membangun dasar gagasan utama suatu karya sastra. Dan semua fiksi harus mempunyai dasar atau tema yang merupakan sasaran tujuan. Sedangkan alur itu sendiri menurut Aminuddin adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita, bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Tema yang terdapat di dalam novel Laskar Pelangi ialah semangat perjuangan yang disertai dengan keikhlasan 11 orang anggota Laskar Pelangi dalam menempuh pendidikan. Mereka dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, namun mereka pantang menyerah dan menuntut ilmu. Dengan kata lain, novel ini secara umum menceritakan temanya yaitu mengenai pendidikan. Tema dengan alur pada novel Laskar Pelangi memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana alur yang terdapat di dalam novel Laskar Pelangi membangun tema yang terdapat di dalam novel. Alur Laskar Pelangi ini bisa dikatakan tersusun sangat rapi dan maju ke depan, dalam arti peristiwa-peristiwa disusun secara kronologis berdasarkan waktu kejadiannya. Akan tetapi tidak jarang ada terjadi pengulangan kembali atau flashback untuk memperjelas permasalahan pokoknya. Tiap-tiap peristiwa mempunyai makna dalam fungsinya untuk menjelaskan konflik-konflik antara pengarang dengan lingkungannya, sehingga terwujudlah tema cerita yang mendasarinya. Jadi dapat dikatakan tema dengan alur saling berkaitan dengan alur yang membentuk tema di dalam novel ini. Sebagaimana keterkaitan antara tema dengan alur, saya akan menjelaskan secara ringkas alur dari Laskar Pelangi ini. Cerita dibuka dengan pengenalan situasi, kecemasan seorang guru dan perjuangan seorang anak untuk menggapai cita-cita. Setelah itu, di dalam proses perjuangan itu terdapat keterbatasan fisik, baik tertuju pada sekolah maupun kepada fisik tokoh, serta keadaan lingkungannya. Setelah itu, mulailah pengungkapan peristiwa awal yang menimbulkan banyak pertentangan maupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Tokoh lintang yang menemui kesukaran seperti menempuh sekolah yang jaraknya sangat jauh, serta harus bertemu dengan buaya pada hampir setiap harinya. Penemuan siswa berbakat seperti Lintang dan Mahar, setelah itu mulai menuju pada adanya konflik. Ini hanya sebagai contoh kecil dari keseluruhan konflik yang ditimbulkan. Flo yang ingin menjadi seperti laki-laki sehingga terbentuknya perkumpulan mistis yang terdapat pertentangan manusia dengan Tuhannya oleh Flo, Mahar, dan tokoh lainnya. Akan tetapi yang jelas konflik bermula ketika antara pengarang mampu melihat realistik yang terjadi di Belitung. Pengarang yang diperankan oleh tokoh Aku dengan lingkungannya perbedaan yang sangat di dalam sarana dan prasarana pendidikan antara SD PN dengan SD Muhammadiyah.
Perbedaan itu tidak menjadi semangat belajar siswa SD Muhammadiyah menjadi lemah. Terbukti, berbagai prestasi yang dihasilkan oleh Lintang dan Mahar pada acara Karnaval 17 Agustus dan Lomba Cerdas Cermat, inilah yang paling menegangkan sekaligus membanggakan para orang tua, guru, dan SD Muhammadiyah ketika Lintang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hitungan detik. Ketika Lintang mampu menjelaskan tentang teori sains kepada juri. Di sini dapat kita lihat tema di dalam novel ini yaitu mengenai perjuangan tentang pendidikan, yang mana temanya itu tidak lepas dari pendidikan dan semangat belajar dari setiap tokoh yang terdapat di dalam novel ini. Lalu dilanjutkan dengan konflik ini memuncak pada peristiwa yang tidak terduga terjadi. Tokoh Lintang akhirnya harus berhenti sekolah dikarenakan bapaknya meninggal dan Trapani yang sangat santun terhadap orang tua dan temannya akhirnya gila, yang digambarkan secara jelas dan sederhana. Flo, Mahar, dan anggotanya yang lain ketika pergi untuk menemui seorang dukun terkenal ternyata harus rela dikecewakan oleh berbagai ilmu mistis yang mereka pikirkan. Ternyata pesan dari dukun itu adalah kalau ingin pintar, ya belajar. Di sini dapat kita lihat lagi tema yang ditekankan di dalam alur cerita novel ini yaitu tentang pendidikan dan semangat juang untuk belajar. Akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami para tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Konflik atau pertentangan terjadi telah mengantarkan para tokoh mengalami perubahan nasib. Berawal dari pertentangan itulah timbul kesadaran baru. Ikal yang berhasil melanjutkan cita-citanya sekolah ke luar negeri, tapi menyedihkan untuk Lintang yang jenius ternyata sekarang menjadi pekerja rodi. Mahar dan Flo yang insyaf. Flo menempuh perguruan tinggi di FKIP Universitas Sriwijaya. Setelah lulus, ia menjadi guru TK di Tanjung Pandan yang terdapat pada halaman 473 sampai 474 di dalam novel. Dan Mahar sibuk mengajar dan mengorganisasikan berbagai kegiatan budaya. Akyong masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang taat. Sahar dan Samson pun akhirnya menikah. Syahdan yang merupakan keahliannya di bidang komputer, ia menempatkan beasiswa di Kyoto Universitas Jepang dan akhirnya menduduki posisi sebagai informasi dan teknologi manajer di sebuah perusahaan multinasional yang terkemuka yang terpusat di Tangerang. Kucai yang menjadi seorang politisi dengan gelar yang paling tinggi dibandingkan dengan tokoh yang lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan keterkaitan antara unsur intrinsik tema dengan alur pada novel Laskar Pelangi. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.